Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia kenikmatan setelah kita mendapatkan hidayah dan taufiknya. Dan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa berikhtiar memaksimalkan potensi kita agar hidayah dan taufik itu tidak hilang. Dan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita senantiasa istiqomah di dalam karya-karya kita yang terbaik dengan amalan-amalan yang terbaik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah tercurah juga kepada keluarga, kerabatnya, para sahabat, para tabi'i wa tabi'ut tabi'innya. Dan semoga kita juga mendapatkan syafaatnya menjadi bagian daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa berkumpul bersama rahmatnya Allah kelak di hadapan para nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang sering terkait gaya hidup atau lifestyle masa kini adalah masalah kesehatan jiwa yang semakin meningkat. Kesehatan mental atau jiwa manusia yang semakin tinggi ditengarai akibat persaingan yang kuat di dalam masyarakat untuk meraih kesuksesan dalam hal materi. Kesehatan mental dari perspektif Islam tentu memiliki pembahasan sendiri yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas bagaimana sebenarnya Islam memandang terkait kesehatan mental itu sendiri? Insya Allah pagi ini bersama Ibu Hajalia Dinia, sarjana psikologi, akan mengkaji kesehatan mental dalam Islam. Begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Inilah profil singkat beliau, lahir di Bandung 4 Desember 1964. Beliau ibu dari 3 orang anak dan 1 cucu. Ini merupakan lulusan Fakultas Psikologi Unisba. Pekerjaan beliau juga mempunyai pengalaman sebagai berikut. 1. Tim kerja Biro Psikologi Karakter tahun 1989 sampai dengan 1991. Tim kerja dari CP Insan Dinamika, Direktur Family Test Apply Group, TK, Daycare, dan Klinik Terapi Anak Family, PS, tahun 2005 sampai dengan sekarang. Konselor Biro Konsultan Psikologi Family Test, Jalan Terusan Megasari nomor 23, tahun 2006 sampai dengan sekarang. Pimpinan tim Access, Outing Skill dan Experience Skill tahun 2004-2007. Tim kerja PT CEO Cipta Insani Optima, konselor SLTP dan SMO 11 Maret, Asatid Pesantren Persatuan Islam Bandung tahun 1997 sampai dengan sekarang. Dan dosen personality development di LP3I tahun 2009. Pengisi acara warna-warni iRadio 105 1 FM dari 2010 sampai 2013. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah bergabung pula guru-guru kami, Bunda Empet yang senantiasa memberikan wejangan tiada hentinya. Hari ini saya merasa rindu ya, tidak berkunjung ke rumah, mudah-mudahan sehat, diberkahi, cepat sembuh Bunda. Dan sudah bergabung pula Direktur Khalifah Tur Pak Rustam Sumarna yang senantiasa memberikan support di dalam kajian Bait Al-Hikmah Khalifah Tur, juga ibu bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bunda, kayaknya kita akan langsung saja karena sudah tidak sabar kaitannya dengan kesehatan mental di dalam Islam. Mudah-mudahan Bu Hajalia bisa mengkupas tuntas permasalahan hidup di zaman milenial sekarang, Bu Haji. Silakan Ibu Lia,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa bergabung lagi, sudah dalam keadaan sehat. Semoga Bapak Ibu juga semua dalam keadaan sehat ya. Karena kemarin ikut isolasi juga terpapar. Alhamdulillah sekarang sudah insya Allah sehat walafiat. Baik Bu, Bapak, hari ini sesuai permintaan dari panitia bahwa saya ingin membahas tentang kesehatan mental. Kita sering mendengar tentunya apa sih kesehatan mental ya. Jadi orang yang sehat itu secara mental itu seperti apa? Tentu kesehatan mental ini sangat berkaitan juga tidak hanya secara psikisnya aja, jiwanya juga badannya ya. Jadi ada 4 dimensi sih sebenarnya, bahwa yang disebut sehat mental itu ya sehat secara fisik ya, secara kejiwaan, kemudian sehat juga secara sosial dan secara spiritual ya. Orang yang sehat mental adalah bagaimana secara keseluruhan kepribadiannya tidak mengalami gangguan-gangguan yang memang berat ya, seperti misalnya yang cenderung ke psikotik. Nah, bukan berarti yang sehat mental bukan berarti dia tidak mengalami stres, tapi dia juga mampu bagaimana bisa memanage stresnya, karena hidup ini memang tidak mungkin lepas dari stres. Kita memang di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakan untuk ibadah. Nah, dalam menjalankan ibadah tentu pasti ada ujian-ujiannya. Nah, kadang itu yang membuat orang menjadi stres, itu adalah dalam menjalani kehidupannya. Nah, baik, kalau di Islam sendiri, kalau yang betul-betul ya, karena komitmen agama itu sebetulnya bisa mencegah ya. Jadi kalau seseorang berkomitmen dengan ajarannya, tentunya kita Islam, Quran, Sunnah itu sudah istilahnya udah mundal gitu ya untuk kita menjadi sehat secara spiritual. Nah, tapi fakta membuktikan bagaimana seseorang itu mengalami banyak sekali gangguan-gangguan, apalagi kalau yang sudah berat tentu mungkin diatasi secara medis ya. Karena kalau udah psikotik pasti harus diatasi secara medis ya. Nah, bahkan pengalaman saya kalau mau ngirim klien ke rumah sakit jiwa gitu, jadi penuh ya. Terutama banyak penuh, dan bahkan kalau dulu tuh kenapa yang banyak itu justru para wanita gitu ya yang mengisi rumah sakit jiwa itu. Nah, ini juga perlu dibahas ya, kenapa gitu. Karena ternyata tingkat kecemasan para wanita atau perempuan itu kok sepertinya lebih tinggi ya dibanding pria ya gitu. Nah, ini fakta ya, tapi sekarang yang sakit secara kejiwaan juga ada ya, banyak juga para pria. Di Islam saya sering bahas itu adalah yang paling indah kalau kita sehat secara mental di dunia dan betul-betul untuk menuju akhirat, seperti dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi wadhuli jannah. Nah, untuk menuju nafs mutmainah inilah perlu proses, karena ternyata dalam hidup tidak semuanya lancar. Nah, bicara tentang kesehatan mental, saya selalu berpikir pasti ini berhubungan juga dengan pola asuh ya. Pasti berhubungan dengan pola asuh. Kenapa? Karena ternyata jiwa tiap orang itu dari sejak dia dilahirkan, bagaimana dia melihat ke dunia. Kalau Rasulullah mengatakan kulu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, fa abawahu. Nah, jadi dalam keadaan suci bersih, fa abawahu lingkungan mau dibagaimanakan, di majusi, di nasranikan, disehat mentalkan atau disakit mentalkan, itu adalah lingkungan. Dan lingkungan yang paling pertama adalah ayah ibu. Ya, ayah ibu, proses pendidikannya seperti apa,
apa, kemudian diberikan selalu nutrisi jiwanya, penuh kasih sayang, penuh perhatian anak-anak. Nah, itu sangat berpengaruh, karena apalagi dalam membimbing ajaran Islam ya, menjalankan agama ini dari sejak kecil benar-benar harus learning by doing supaya terasa gitu kan. Dalam beragama kan kita tidak mengharapkan dengan beragama itu dengan nafsu, tapi betul-betul dari jiwa. Nah, jadi betapa pentingnya jiwa ini dibimbing, diasuh, diasah gitu ya dari sejak dini. Supaya apa? Supaya terhindar dari gangguan-gangguan yang memang tidak kita harapkan. Nah, tapi tadi bukan berarti yang sehat mental tidak pernah mengalami sedih atau stres atau misalnya kecewa. Ada, semua orang dalam hidup seperti itu. Tapi bagaimana dalam mengatasi masalahnya itu menjadikan tantangan ya. Jadi kalau determinisme kepribadiannya oke gitu ya, pasti semua permasalahan itu jadi tantangan. Nah, dalam Islam sebenarnya kita gitu ya, kalau secara melihat ajarannya dengan sholat. Kenapa kita dalam sehari aja sholat yang wajib itu berkali-kali? Karena manusia kan perlu diingatkan gitu. Nah, dalam hidup ini kalau misalnya tidak saling mengingatkan atau tidak dicas gitu ya, khususnya keimanan gitu kan. Nah, akhirnya tatkala mengalami ujian, dia mengalami drop ya, mengalami down. Nah, ini ya. Nah, sementara setiap orang juga punya skill yang berbeda dalam mengatasi masalah. Nah, orang yang sehat mental sebenarnya dia mampu mengatasi masalah ini secara wajar ya. Karena nanti kesehatan mental ini sangat berhubungan dengan penyesuaian diri ya. Jadi bagaimana seseorang bisa sehat tatkala dia beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana dia bisa menerima dirinya. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih sehat mental itu? Dia selalu happy. Dia selalu mensyukuri. La in sakartum la azidanakum. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Nah, dalam Islam untuk sehat mental dalam surat Ibrahim ini udah luar biasa. Dengan kita bersyukur. Karena orang yang sehat mental salah satu cirinya dia merasa puas dengan statusnya. Ya, status ekonominya seperti apa? Karena pada dasarnya manusia kan sedang berikhtiar, berusaha. Faida farokta fangsob illa rabbika fardu. Kita ingin maju, ya selesai satu urusan, ada urusan lainnya. Selalu begitu kan dalam hidup. Kesulitan ada, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sebenarnya sudah ada solusinya kalau kita benar-benar berkomitmen gitu dengan ajaran kita ya. Karena selalu ada jawabannya di Al-Qur'an ya. Nah, untuk prakteknya tentu di sunnah-sunnah juga banyak seperti hakul muslim ala muslim situ. Nah, kalau saya melihat ini juga untuk sehat mental. Kenapa? Tatkala kita bertemu sesama muslim, kita baca salam. Walaupun kita dalam keadaan sedih, kita diundang tahniah, kita datang. Kalau kita misalnya butuh ada yang takjiah, nah itu perasaan empati dikembangkan, takjiah, tahniah, ada yang butuh nasihat diberikan. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu bagaimana di Islam ini orang-orang harusnya sehat secara mental. Ya. Nah, tapi kenapa fakta misalnya banyak orang yang tidak puas dengan hidupnya? Nah, tadi kembali, bagaimana cara dia mensyukuri? Karena orang-orang yang sehat mental, dia itu merasa bahagia, dia merasa senang dengan dirinya, dia juga menyukai orang lain, dan berpikir bahwa orang lain juga menyukai dirinya. Happy ya, sense of humornya ada, tidak terlalu tegang ya, dan salah satunya dia tentu sangat mensyukuri dengan status sosialnya, status ekonominya. Jadi bersyukur. Nah, itu salah satu adalah dari sehat mental. Nah, orang yang tidak sehat mental bisa kita lihat juga dari frustrasi yang terus-menerus. Kemudian muncul hasad, hasud, bagyun ya, aba gitu kan, iri, hasad, hasud. Nah, ini adalah respon dari orang-orang yang memang tidak bisa menyesuaikan diri atau tidak bisa mengatasi permasalahan. Nah, akhirnya apa? Muncullah emosi negatif. Semakin banyak emosi negatif, akhirnya sampah emosi makin numpuk dalam dirinya. Jadi dia sholat dilakukan tanpa tidak dengan ruhnya. Karena kalau yang sholatnya betul-betul dengan ruhnya, jiwanya betul-betul pemasrahan kepada Allah, pasti penyakit-penyakit itu akan hilang. Ya minimal dikebawahkan, kemudian muncullah keikhlasan, muncullah semangat. Karena salah satu
tanda sehat mental juga semangat karena dia pasti ingin selalu bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Dia selalu ingin bermanfaat untuk orang lain. Dia ingin bermakna hidupnya. Dia bisa mengekspresikan dirinya. Nah, aktualisasi diri bisa dia. Nah, itu salah satu sehat mental ya. Itu dulu mungkin Pak Moh apa pemaparan, mungkin kita tanya jawab. Nanti kita langsung nanti saya contoh-contoh fakta ya, banyak bagaimana orang yang tidak sehat mental. Baik, terima kasih Bu Hajaria. Memang kelihatannya ya kita ini terlalu banyak boleh jadi nih. Ada orang yang sakit, tidak kelihatan sakitnya, tetapi ketika beribadah dia sombong dalam sebuah ketawaduan. Kalau kami sebut itu ya. Ujub nggak boleh ya. Agak susah juga ya. Orang sudah, kalau diperhatikan ketika beribadah lekatnya minta ampun gitu ya. Terlalu rajin, memang cuman buat bercermin buat diri sendiri saja. Kadang-kadang kita suka tidak terasa bahwa, orang lain gimana ya ini. Ada sebuah kekhawatiran juga kita tuh sombong dalam sebuah ketawaduan. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, ini merupakan ada sebuah yang saya catat, ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai obat. Bahwa kalau ibadah dijadikan sebagai psikoterapi ini salah satunya sholat nih Bu. Kalau sudah sholat, kalau ada masalah rasa-rasanya larinya pasti ke masjid buat sholat. Dan ada satu keanehan nih, kalau kita banyak masalah katanya larinya kalau ke masjid mati istilih herang panon dalam bahasa Sunda. Iya, tenang ya Pak ya kalau masjid. Zikir lalu tilawah Quran, tapi setelah keluar dari masjid muncul lagi permasalahan. Jadi lagi. Kenapa ya Bu? Ya, gini Pak, hidup ini pada dasarnya ya, menurut saya itu adalah pantulan dari pikiran dan keyakinan. Ya, ini nih yang harus kita. Nah, bagaimana kita ingin mengubah hidup kita ya, yang paling pertama kali adalah harus dirubah dulu pikiran dan keyakinannya. Kalau orang dalam pikirannya bahwa yang membahagiakan itu adalah harta yang melimpah, hedon ya, sekarang ini kan ingin terlihat orang lain, aduh ingin jadi sultan. Nah, yang diperlihatkan misalnya di medsos seperti itu, nah ini mulai kan tercemari. Nah, kemudian dia punya keyakinan seperti apa gitu. Hidup itu yang membahagiakan seperti apa. Nah, kalau ininya belum dirubah ya agak sulit gitu. Jadi pikiran itu luar biasa menurut saya, ini sangat menentukan bagaimana dia akan bersikap. Pikiran itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan secara fisik. Pikiran berpengaruh terhadap bagaimana kita akan melangkah. Seperti apa diri kita itu dari pikiran itu semuanya ya. Nah, kemudian keyakinan. Yakin tidak bahwa kita sebenarnya kan wa ma hayatul dunya illa mataul gurur. Dunia ini hanya fata morgana, kita hanya sejenak, hanya singkat sebentar. Nah, banyak orang sepertinya tidak yakin, akhirnya merasa dunia aja yang dikejar sehingga lupa untuk kita bahwa sebenarnya hidup di dunia hanya singkat. Nah, ini juga keyakinan ini harus dirubah, karena nanti tatkala pikiran dengan keyakinan kita sudah sesuai dengan Quran Sunnah, insya Allah sikap perilaku. Nah, ya, karena sudah ada remnya gitu, kita bisa kontrol diri. Walaupun sebenarnya saya yakin bahwa yang namanya manusia itu kan pasti kita punya musuh ya, bubuyutan kita, setan iblis itu semua latihanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim. Jadi dari mana yang lemahnya ini individu, digodanya itu kan dari sisi kiri kanan, di depan, dari belakang gitu ya. Nah, pasti diujinya seperti itu. Jadi bukan berarti misalnya waduh dia mah sudah hebat, sudah sehat mentalnya, mungkin 2-3 bulan kemudian ada ujian yang lebih berat. Nah, terus ya namanya hidup ini ujian terus menerus. Nah, jadi makanya watawasobil hak tawasobil sob itu penting. Nah, mudah-mudahan kita kan dengan majelis seperti ini ada berbagi ilmu ya setelah subuh begini, mudah-mudahan bisa saling mengingatkan bahwa manusia itu dalam hidup ini kan sangat dinamis. Tidak mungkin kan sekarang kita lagi tenang lah, nggak tahu 3 bulan atau 4 bulan. Nah, saya sebulan yang lalu kemarin sebelum saya sakit juga ada yang ingin konsul, ingin bertemu. Nah, terus dia mengirimkan videonya, tapi kondisinya udah seperti ini katanya Bu Lia. Nah, saya melihat sudah ada halusinasi.
Dan saya kaget Pak bahwa beliau adalah seorang ustadz sebenarnya gitu ya. Dia sangat hafal, hafiz Quran, sangat ini. Tapi kenapa bisa seperti udah terjadi halusinasi? Kalau udah terjadi seperti begini, referral nggak bisa, itu harus ke psikiater. Nah ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk seperti begini. Pasti sudah ada predisposisi atau sebelumnya itu sudah ada simptom-simptom untuk gejala ke situnya ada. Nah itu kenapa kok sholat dia ngaji, kenapa seperti itu? Nah kan kita tidak tahu tadi yang kata Pak Mo ya, kadang-kadang kita mau sombong takabur dengan ketawaduan. Nah yang seperti itu jiwa. Jadi yang sehat mental itu ringan lah sebenarnya, enak hidup yang inilah aku gitu, be yourself, ini diriku gitu, saya tidak ingin menjadi orang lain gitu. Lebih enak apa adanya ya Bu? Iya, dan tidak berat dengan penilaian gitu, orang. Ada orang yang selalu penilaian orang itu sangat aduh gimana nanti kata orang, gimana, wah Bu kalau Ibu terlalu melihat penilaian orang lah sangat berat, tegang hidup itu. Nah ya jangan tegang, harus rileks. Kita hidup ya seperti begini. Toh kita sendiri juga banyak kekurangan. Nah, saya sendiri juga banyak banget kekurangan gitu ya. Kita kekurangan kita, kelebihan kita gitu ya. Kelebihan kita tingkatkan, kekurangan ayo kita belajar gitu ya. Nah, jadi yang sehat mental bukan berarti dia tidak punya rasa kecewa atau apa, ada, tapi mampu bagaimana mengatasi si rasa kecewa itu, jadikan pengalaman hidup, jadikan motivasi, nah dijadikan tantangan. Nah ini saya ada, itu klien yang terakhir itu yang saya tidak sanggup karena sudah ada halusinasi, itu harus sudah dokter ya. Nah karena didiamkan, sebetulnya sudah tidak sehat mental dari dulu ya, tapi dibiarkan. Ya. Sholat aja sholat, tapi mungkin tidak dengan ruhnya, karena tidak mungkin saya meyakini kalau yang sholatnya khusyuk betul-betul pemasrahan diri kepada Allah, untuk kita takabur, kita kan istighfar terus sehari aja. Bisa berapa, kalau Rasulullah beristighfar terus, apalagi kita gitu ya, apalagi saya sebagai hamba. Rasulullah sudah dijamin ya surganya, kalau kita kan apa? Kita belum dijamin apapun, ya berarti harus lebih. Ternyata setiap saat istighfar, bahwa banyak kita kekurangan, mungkin banyak kesalahan. Dan satu hal, tazkiyatun nafs itu juga sangat bagus ya. Jadi dalam Islam sudah ada untuk sehat mental dengan tazkiyatun nafs, pembersihan. Yang tadi ya, bagyun ya, iri hati, aba, kesombongan ya, gilun, dengki gitu kan, yang seperti begitu, hasad, hasud, itu penyakit-penyakit, istighfar. Nah, dan dalam hidup seperti begitu, melihat orang lain, wah orang lainnya tuh di IG-nya udah mobil, lah itu sekarang kan seperti itu ya. Fakta sekarang ini banyak orang yang reality testingnya itu rendah ya, bahwa hidup itu sebenarnya sulit, tapi dia ingin memperlihatkan. Akhirnya hidupnya jadi kamuflase. Nah ini yang sakit. Ya, hidup apa adanya bahwa kita seperti ini. Karena gini, orang ingin dihargai katanya, Bu, kan dengan harta, dengan gaya begitu dihargai. Sebenarnya orang yang berharga itu dia tidak akan mencari-cari harga diri. Karena keberadaannya dia aja sudah berharga gitu, dari diri kita aja. Dan harga diri, sesuatu orang menjadi berharga itu kan tidak selalu dengan materi. Nah sekarang memang ujiannya di medsos, di mana-mana itu sepertinya itu tuh bukan diganggu ya, diperlihatkan hedon ini, budaya hedon ini sangat luar biasa. Nah, pamer gitu ya. Nah ini seperti apa? Kenapa harus? Padahal dalam Islam itu bagaimana kita tidak jangan ria. Kecuali misalnya kalau misalnya kita ingin dakwah ya, bahwa kita ingin memperlihatkan, hayu kita secara sosial, hayu kita mengajak orang untuk misalnya ada kerja bakti, ada bakti sosial. Nah oke. Akhirnya kembali jadinya innamal a'malu binniyat, kembali ke niatnya. Untuk apa sebenarnya ya. Dan saya melihat Pak sekarang ini tidak hanya dari segi sehat mental, ini akidah juga saya rada hariwang ya, kalau orang Sunda ada kekhawatiran. Karena kita kan punya cucu nanti, punya cicit ya, yang sama sekali tidak paham. Mungkin kita sekarang bisa memfilter. Contoh maaf mungkin ya, saya sekarang lagi khawatir misalnya yang sudah jelas berbeda, misalnya secara akidah dicampur adukan. Nah ini menurut saya ya, kita ya baligo ani walau ayat harus menyampaikan ini, bahwa inna dina indalahil Islam, hanya Islam ya menurut kita,
Tapi kita juga menghargailah agama lain. Kita orang yang sangat toleran sebenarnya. Dalam surat Al-Kafirun itu luar biasa. Lakum dinukum waliyadin gitu kan. Nah, tapi jangan dicampur adukan. Nah, ini juga saya juga akan menjadi tidak sehat mental nantinya kesananya. Kalau menganggap semua agama itu sama aja, saya mah cara berdoanya juga dengan cara saya gini. Waduh, ini udah kacau. Nah, ini juga nanti akan cikal bakalnya menjadi tidak sehat mental. Karena saya yakin kalau tatkala kita berada di jalur yang bukan diridhoi Allah, ini tanda-tanda tidak sehat mental. Karena kan kita tidak tahu, manusia itu kan topeng. Mungkin dia di hadapannya bertopeng menjadi seperti ustadz, menjadi topeng seperti pendidik atau yang bijak. Kita tidak tahu yang di dalam hatinya, jiwa, dan hanya Allah yang tahu. Nah, ini kalau terus-menerus yang negatif ya. Kemudian ada kolbun salimnya itu tidak bersih ya. Karena ada selalu niat-niat yang jelek, nanti munculnya ya itu tadi. Awal mulanya biasanya kalau saya lihat orang-orang yang mulai tidak sehat mental itu dia sangat pemarah. Marahnya itu ujuk-ujuk, segala sesuatu menjadikan marah, gitu kan? Marah selalu begitu. Ini kenapa? Pasti ada sesuatu. Atau ada orang yang merasa frustrasi terus-menerus dan berkeluh kesah, ya. Nggak ada rasanya seperti alhamdulillah, saya bersyukur. Nah, yang gitu itu nggak ada. Atau hanya di mulut. Gitu. Ada juga kan dia mengucapkan alhamdulillah tapi bari ambek-ambekan gitu kan orangnya. Itu faktanya kan sering seperti itu gitu ya. Nah, ada hal yang menarik kalau kita ya saya sendiri sih Bu ya. Kalau istighfar itu beda kalau orang Sunda ya. Atau saya pribadi istighfarnya bukan memohon ampun tapi nadanya tuh beda. Astagfirullahaladzim. Bari ambeknya. Pakai intonasi tenaga ya, intonasi kadang-kadang boleh jadi mungkin dengan sikap seperti itu juga anak akan meniru ya secara tidak langsung. Jelas, Pak. Karena ada pepatah begini katanya Bu, ummu madrasah, ibu adalah bagian dari madrasatul ula. Nah, ini luar biasa ya. Bu, mohon maaf dipotongnya ada pertanyaan dari Pak Haji Bambang Pardiarto nih ya. Iya. Tanya saya ingin menyapa Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Mau langsung atau mau bacakan Pak Haji? Dibaca aja, singkat kok. Baca aja. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Bagaimana kiat mengelola stres yang benar agar terhindar dari gangguan jiwa? Ini lagunya Roma Irama nih. Stres, gitu ya. Dikit-dikit stres, dikit-dikit stres. Ya, oke. Baik Pak. Stres itu kan pada dasarnya ada sesuatu keinginan kita yang terhambat, ya. Jadi kita frustrasi, merasa kecewa, gitu ya. Nah, orang yang kalau kita sebagai Muslim tentu kita kan sangat yakin bahwa ada yang maha dan ada yang maha pengatur dan ada sutradaranya dalam hidup kita. Kita hanya menjalankan jadwal yang Allah berikan. Ya. Misalnya kita ingin punya target begini, ternyata meleset, atau misalnya kesal kepada bawahan atau kesal terhadap pasangan atau orang-orang dekat kita gitu kan. Nah, itu membuat kita sebel. Nah, itu yang harus di-manage bahwa kita semua ini adalah qadarullah. Kenapa kita didapatkan kenapa aku kok dapat begini ya, masalah begini. Nah, ini qadarullah, Allah ingin meningkatkan kualitas diri kita. Terus dalam hidup itu ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikannya itu banyak. Contoh misalnya, contoh kecil aja, kita ingin pergi rusuh ya karena mau kesiangan. Harapannya kan jalan lancar. Nah, ada hal yang di luar kendali kita. Ternyata ujung-ujung macet. Nah, itu kan bikin stres. Nah, harus terima. Oh ya udahlah, ini sudah takdirnya ke sini nih, saya nih jadi kejebak nih jalannya. Udah nikmati saja. Kemudian apa yang harus saya lakukan yang membuat kita supaya menjadi tidak makin tinggi kesalnya itu ya. Bisa jadi dengar musik, bisa jadi dengar murotal. Nah, itu contoh kecil. Nah, jadi intinya bahwa harus disadari banyak hal yang ada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan semua yang ada di sekeliling kita. Teman kita harusnya begini. Ternyata beda faktanya. Seueur kuduna geningan pan orang Sunda mah ya. Bapak kuduna teh kieu tah. Kudu tah lamun seueur kuduna stres itu. Kuduna gaji teh segini, kuduna mah tah. Sekarang yang bikin stres ibu-ibu apa?
minyak sampai ngantri. Ibu-ibu karunya. Saya sampai ya Allah kok sampai ngantri-ngantri gitu ya. Yang kasihan kan tukang gorengan. Itu kan stres sebenarnya, Pak. Bagaimana? Nah, kalau saya berpikirnya ya sudahlah, berarti kita takdirnya sehari ini misalkan minyak nggak ada, ini ya udah, apa yang harus kita lakukan? Udah aja lah direbus, ya udah nggak jadi goreng pisangnya dikulum. Nah, banyak sebetulnya hal, karena banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita misalnya ujuk-ujuk punya besan begini, punya mantu begini, punya murid, wah banyak hal Pak sebenarnya. Nah, jadi tatkala kita menyadari bahwa apapun yang terjadi sebenarnya adalah qadarullah, Allah yang memberikan takdir pada kita. Nah, ini yang harus kita jalani. Toh kita sebenarnya kan hanya untuk hidup kita ini untuk menuju inna akromakum indallahi atqakum. Nah, untuk menuju ke sana itu stres demi stres itu kan sebenarnya pasti dijalani. Karena stres itu juga kan ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa muncul stres? Ternyata untuk saya meningkatkan kualitas diri saya misalnya. Kayak stres ongoing, itu stres yang berjalan terus-menerus kan, itu stres ongoing pasti ada dalam kehidupan. Contoh lagi misalnya mahasiswa, kenapa dikasih ujian, dikasih harus bikin skripsi, harus ini, kan itu bikin stres, tapi itu stresnya positif. Nah, bagaimana memanage kita supaya stres menjadi positif? Nah, salah satunya tadi, sadari bahwa banyak hal yang tidak semua bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bahwa ada tangan Allah yang bekerja, bahwa ini kita dapat musibah ya, dapat sakit kayak kemarin kita dikirain si COVID nggak akan mendekat misalnya pada diriku, oh ternyata mendekat juga, ya udahlah terima saja. Dan bagaimana kita jadi dalam hidup ingin sehat mental itu harus lebih ke solusi, bukan ke permasalahannya sendiri. Bagaimana solusinya? Selalu berpikir begitu. Bagaimana ini saya kena ya gini, ya udah solusinya apa sih? Ya harus makan obat, harus istirahat, kayak gitu-gitu. Selalu dalam hidup kan begitu, kalau sudah tidak ada masalah ya wassalam gitu ya. Karena kita memang diuji. Nah, saya sendiri seperti itu, Pak. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai, seperti dulu pernah kita udah nabung, saya ingin beli mobilnya teh yang baru gitu ya. Kan beli suka mobil yang bekas aja ya. Nah, dulu tahun berapa nih, pengalaman 2010 lah dulu. Nah, udah gitu udah beli baru, udah gitu ada yang minjem nggak dikembaliin sampai sekarang ya. Waktu itu kan stres. Tapi ya Allah, ternyata saya sadar ini takdir dan saya harus belajar lepas kepemilikan bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah. Sadar tidak, Allah ingin menguji kita. Nah, jadi dengan ada hal yang tidak bisa kita capai, ya itu dah Allah menguji kita. Nah, insya Allah Pak, kalau kita sadar betul bahwa ini tangan Allah sedang menguji kita. Jangan-jangan kita ingin ditingkatkan makomnya, ditingkatkan tingkat keikhlasannya. Karena manusia kalau udah betah di dunia ini selalu ingin merasa memiliki, padahal tidak, bukan milik kita semua. Termasuk barangkali orang-orang yang kita cintai, yang saat ini Allah panggil. Nah, saya juga pengalaman dulu waktu pertama baru menikah, Pak ya, saya melahirkan anak pertama sehat. Kandungannya karena ditangani oleh Dokter Sofi, dulu terkenal ya, itu objin yang bagus. Tapi begitu lahir hanya beberapa menit meninggal. Nah, saya menyadarinya bahwa ya ini kan itu bisa stres. Apalagi kalau udah melahirkan ada yang bayinya sehat aja bisa sindrom baby blues ya. Tapi tatkala ya Allah, ternyata hidupku juga adalah milikmu. Wah, ini takdir, qadarullah. Nah, jadi tatkala menyadari itu barulah sembuh, Pak. Ya, memang sedihnya ada. Bukan berarti tidak boleh menangis ya. Orang yang sehat mental itu sedihnya jalan, tersenyum, sense of humornya ada, juga sedih, empati ke orang ada. Hanya tidak larut gitu ya. Dalam kesedihan tidak larut, kalau kesalnya tidak lama, nah insya Allah. Dan itu sebenarnya pembiasaan bisa dirubah. Ya. Nah, pengalaman lagi Pak saya nih, Bu ya, mungkin ada. Nah, saya ingat waktu ngisi acara di satu tempat itu ibu-ibu duduk semua. Nah, ada seorang anak perempuan, wah lari-lari dan dia meludahi semua ibu-ibu. Kebayangkan si ibu malunya orang tuanya. Nah, akhirnya dia konsultasi, Bu, ini anak sepertinya ada permasalahan dengan ayahnya karena ini anak perempuan. Nah, akhirnya yang diterapi bapaknya karena ternyata sangat pemarah. Nah, setelah ayahnya, jadi si anak kan cari perhatian. Dia agresinya muncul terus gitu. Karena dia melihat anak itu kan belajar dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, dan yang dilakukan di sekelilingnya itu yang akan dia serap. Akhirnya setelah si bapaknya diterapi, nah si anaknya yang bingung.
Bapak nah cenah bapak teu ngambek cenah Neng gitu. Jadi si anak yang heran kok nggak marah si bapak. Nah, jadi dari orang tuanya, karena kalau anak kecil tuh anak mah ya bersih ya. Nah, bagaimana apa yang dia lihat itu nyerap sekali anak itu, benar. Kalau orang Sunda mah uyah tara TS kaluhur gini kan Pak. Ayo orang Sunda like son like father yang gitu ya. Itu barangkali Pak, mudah-mudahan Ya, bisa mewakili. baik. Terima kasih Pak Bambang pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi ya. Saya dapat ilmu nih Bu ketika dulu bergabung masih beraktivitas di salah satu lembaga ya. Ada menyambung nih ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua nih ya. Ada 5 kiat praktis mengatasi persoalan hidup. 1, siap sebelum terjadi. Ini kadang-kadang kita kan belum siap. Contoh, punya anak. Dulu mau nikah, tujuannya apa? Udah punya anak, stres. Katanya pengen anak. Nah, anak ada, mau disekolahkan, sekolahnya stres. Ya. Yang kedua, beliau menyampaikan ridho bila sudah terjadi. Nggak ada pilihan. Ya. Jodoh kita tuh ini. Anak kita laki-laki, anak kita perempuan. Ya sudah, itu dikasihnya ya sudah ridho. Bila sudah terjadi. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Yang keempat, evaluasi. Boleh jadi itu banyak hikmah buat kita. Yang kelima, nah ini yang paling penting. Jadikan hanya Allah tempat bergantung. Ini konsep 5 kiat praktis. Mudah-mudahan menjadi sebuah solusi, khususnya buat saya nih ilmunya. Dulu waktu masih saya bergabung di Geger Kalong 2007. 99 keluar 2007. Baik, ada satu lagi pertanyaan, tapi sebelumnya izinkan mau menyampaikan sesuatu buat Ibu dan Bapak yang merindukan untuk hadir di Baitullah. Ya. Nah, silakan daftarkan, khususnya Ibu Bapak yang sudah punya niat, alhamdulillah, binimati solihah, binimati hitatimus solihah, umroh di Tanah Suci sekarang sudah normal kembali. Silakan daftarkan Ibu dan Bapak untuk program-program yang ada di Khalifah. Salah satunya adalah program di bulan Ramadan. Di tanggal 16 program Ramadan, di tanggal 21 program untuk Lailatul Qadar, dan di tanggal 28 program Idul Fitri. Ya. Silakan daftarkan. Ini seatnya sangat terbatas. Dan sementara kami masih sedang menghitung ulang harga terkait dengan harga karena memang awalnya ada karantina, sekarang tidak ada karantina sehingga normal kembali. Memang cukup agak ribet ya dengan pemerintah, dengan teman-teman yang di Arab Saudi diminta agak susah nih ya untuk harga. Baik, yang kedua tidak perlu nunggu untuk berumur, silakan daftarkan putra putri kerabat saudara putra putri ibu di usia di atas 12 tahun untuk mendapat haji khusus. Masa tunggunya hanya 7 tahun. Jadi ketika lulus kuliah atau lulus sekolah menengah itu hadiah terindah, bisa berhaji di usia muda. Kalau di haji reguler masa tunggunya 21 tahun, apalagi Makassar 43 tahun. Ya. Jadi kalau usia 40 tahun mendaftar di haji reguler, wallahu a'lam bishawab, apakah masih ada umur atau tidak, pada usia 83 tahun baru bisa berangkat. Solusi yang terakhir, jika tidak ingin menunggu antrian, ingin berangkat haji tahun ini, kenapa harus repot antri? Daftarkan dengan menggunakan visa haji furoda. Daftar di tahun yang sama, insya Allah berangkat di tahun yang sama ketika sudah mendapatkan visa. Silakan daftarkan kepada rekan-rekan kami di Khalifah Tour. Mudah-mudahan rezekinya melimpah, ada umur, semua keluarga sehat, sehingga bisa diundang oleh Allah ke Tanah Suci. Ini pertanyaan terakhir, Bu Haji Lia, dari Ibu Hajah Bukmar. Ya. Sebentar, ini kegeser sama Kang Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghilangkan kesedihan yang muncul terus-menerus karena kehilangan kedua orang tua karena musibah penyakit? Monggo. Ya. Tentu sangat manusiawi kalau sedih. Ada yang disebut masa grief ya. Kita kehilangan sosok yang kita cintai.
Ya. Nah, harus disadari betul bahwa orang yang meninggal dunia itu ketika dimakamkan itu kan hanya diikuti oleh 3 perkara. Harta, keluarga, dan amalnya. Nah, kan keluarga dengan harta itu akan kembali, nah amalnya. Nah, sekarang sadari betul bahwa kenapa sih meninggal, gitu kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut, yakini bahwa sesuatu yang hidup pasti, itu di Al-Quran dijelaskan, akan mengalami kematian. Kita sendiri juga tidak tahu. Nah, bagaimana mengatasi supaya ini kita tuh tidak sedih gitu ya? Kalau sedih mah wajar, tapi jangan terus menerus. Nah, harus ingat lagi kita percaya bahwa sebenarnya kita pun akan ke sana dan ayah ibu kita ini sebenarnya masih bisa nyambung dengan kita tatkala kita kebaikan-kebaikannya dari orang tua, didikan dari orang tua oleh kita dilanjutkan, karena itu yang akan memberikan ketenangan di alam barzah. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh kita tatkala orang tua kita meninggal? Yang harus dilakukan adalah kita harus menjadi wawalidin yadulahu. Jadi tidak larut terus-menerus sedih, tapi bagaimana saya ingin menyelamatkan orang tua supaya nyambung, bagaimana doanya, doa dari orang anak-anak yang soleh. Kemudian teruskan amal solehnya kan. Dalam Quran juga ada dijelaskan al-malu wal banun jinatu hayati dunya wal baqiyatus sholihat ya. Nah, al baqiyatus sholihat ini penting ya, karena amal-amal inilah yang akan menjadi andalan kita nanti di akhirat gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya tidak kita sedih terus-menerus, yakini bahwa Allah sayang sama kita, kita pun akan mengikutinya, dunia fana. Nah, itu harus diyakini. Nah, kesedihan itu harus kalau bahasa kita mah kita kan harus punya penyaluran yang lebih baik. Nah, sekarang kebaikan-kebaikan orang tua kita teruskan. Ya, karena orang yang sudah meninggal itu dia hanya butuh doanya dari kita, apalagi kita putra putrinya ya, anak yang soleh itu doanya insya Allah nyambung kepada orang tua. Kemudian didikannya, gitu kan kata Rasulullah, idamata ibnu Adam in koto amin salasin, hanya 3, satu adalah jariah ya, amal jariah kita, yang kedua adalah ilmu yuntaf alunbih, yang ketiga walidin yadulahu. Nah, ilmu yuntafa'alun bih, orang tua kita tentu mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Kamu harus begini, bagusnya gini. Nah, dijalankan itu nyambung terus kepada orang tua itu pahalanya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kesedihan ini? Lakukan yang seperti Rasulullah ajarkan, bahwa ayo kita menjadi wawalidin yadulah, insya Allah ya. Nah, kalau sedihnya ya tatkala sedih kita doakan. Nah, kemungkinan kesedihan-kesedihan itu kadang-kadang ya suka dipicu karena kita merasa ada satu hal yang hanjakal, coba kalau saya ini, nah kalau yang begitu tuh ada hati-hati, eta saitoni rajim ya, itu suka membisikkan, coba kalau kamu buat kayak gini ya, dulu nggak sempat dibawa ke rumah sakit, coba kalau dibawa ke rumah sakit pasti masih hidup. Nah, ada istighfar ya, karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itulah takdirnya. Dan yang saya sedang terus menjalankan bahwa kebahagiaan yang hakiki sebenarnya adalah tatkala kita ridho terhadap qada dan qadar yang Allah berikan. Tatkala menerima takdir apapun, alhamdulillah. Nah, saya sedang belajar itu terus-menerus dalam hidup ya, karena banyak hal yang tidak kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi, ternyata terjadi, ya kita ucapkan tetap alhamdulillah, karena di balik ini kita tidak tahu bahwa Allah itu pasti lebih tahu. Menurut kita mungkin jelek, ternyata menurut Allah baik. Yang menurut kita baik, menurut Allah justru jelek. Ya. Nah, jadi insya Allah Bu, itu yang sedih ditinggal orang tua, wajar. Saya katakan itu sangat manusiawi, tapi jangan terus-menerus. Segera bangkit lakukan. Bagaimana ingin nyambung dengan orang tua tadi? Al-baqiyatu sholihat. Teruskan kebaikannya dan jadilah wawalidin yadulahu, nyambung. Dan itu butuh waktu, tiap orang kan memang berbeda-beda ya. Ada yang 3 bulan, setahun. Nah, tapi tetap sih kalau yang namanya orang tua, nanti kita tertentu ingat doakan, selalu kita doakan pada orang tua. Dan kita harus fokus juga, tidak hanya di situ, kita fokus lagi ke turunan kita, udah dididik betul. Anak-anak turunan kita udah bisa mudah-mudahan jadi qurrata ayun atau tidak. Nah, ini PR kita teruskan supaya
turunan kita selamat. Karena ujian sekarang ini berat. Ini dengan adanya ini jendela dunia ini kan sangat-sangat dekat ya. Kita bisa melihat apapun termasuk anak-anak kita, nggak bisa lagi dibohongi atau segala sesuatu. Karena sekarang ini internet, medsos itu nggak bisa dibohongi, makin canggih. Nah, bagaimana kita solusinya? Dekatlah dengan anak-anak kita ngobrol, diskusi gitu kan. Jadikan teman gitu. Supaya apa? Supaya terhindar dari hal-hal yang merusak akidah ya. Di medsos kan banyak hal-hal yang bisa merusak akidah itu, banyak ya. Itu Bu barangkali ya insya Allah. Dan kita ini takdir Allah, kita yakini, kemudian kita solusinya apa. Bukan tidak boleh nangis, Ibu silakan berdoa, sujud, nangis, doakan orang tua. Dan terus kebaikannya dilanjutkan insya Allah. Jadi kita berpikirnya tidak hanya di sini, stuck di sini, tapi ke depan mau bagaimana. Mau ke depan, karena kita semua tentu yang hidup ini ingin mendambakan husnul khotimah. Mudah-mudahan. Ya, kalau Ibu misalnya kekurangan ini, ayo kita dengan saling biasanya ya kan silaturahmi kenapa ya dianjurkan karena silaturahmi yang benar itu adalah saling mengingatkan. Kita bisa sharing ya dengan teman gitu kan. Kita kan boleh berteman dengan siapapun tapi tetap kita harus punya bermilih dengan teman yang baik yang membuat kita bisa menjadi tambah soleh. Karena lingkungan itu, lingkungan terdekat, teman dekat kita itu sangat menentukan ya, bisa merubah itu. Anak-anak kita yang tadinya baik juga punya temannya yang jadi nggak sholat ya itu bisa tercemar gitu ya. Jadi insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan kesedihan itu berangsur menjadi satu ibadah bahwa saya ingin menjadi wawalidin yadullah gitu. Baik, terima kasih Bu Hajaria. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, karena memang waktu sudah jam 6 ya Bu, tidak terasa. Iya, tidak terasa ya. Terus mulai siang. Terima kasih Bu Umar, dari Bunda Inge juga ngasih statement, harus netral, ya tidak sombong dalam ibadah, kata Bunda Inge gitu ya. Mudah-mudahan sehat nih. Bunda Inge, keluarga Hekar mana? Bunda ya, Empel. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ibu, sebelum kajian ini berakhir ada closing statement apa nih buat kami semua? Ya. Bismillah, bahwa insya Allah kita bisa sehat mental tatkala kita memang betul-betul ibadah ini tidak dengan nafsu ya, tapi benar-benar dengan kehusuan diri kita bahwa saya ingin selamat dunia akhirat. Dalam menghadapi hidup, bersyukur adalah salah satu metode terapi secara kejiwaan untuk kita sehat mental. Karena apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita katakan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Saya hanya menjalankan jadwal-jadwal yang Allah berikan, karena kita tidak bisa menjadi sutradara bagi diri kita sendiri. Apapun yang terjadi ke depan kita tidak tahu. Tapi insya Allah dengan rasa syukur bahwa kita ingin ada kemauan untuk berubah menjadi ingin lebih baik, insya Allah akan menjadi sehat secara mental. Nah, sehat mental insya Allah dengan kita bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada, termasuk menyesuaikan diri dengan permasalahan yang kita hadapi. Islam sudah banyak memberikan solusi, tinggal kita. Ayo kita bisa menjalaninya atau justru kita ingin tadi tidak boleh takabur dengan ketawaduan tadi kata Pak Mu ya. Nah, jangan takabur dengan ketawaduan kita karena kita tidak tahu ke depan bahwa kita ini terjaga atau tidak. Makanya kita berdoa terus bahwa ya Allah jangan sampai kita diputus dari rahmat Allah. Jadi kita benar-benar terus meminta rahmat dari Allah bahwa mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan bisa menjadi berkah sharing hari ini. Mudah-mudahan. Amin, amin. Terima kasih. Kita akan ini dulu kepada. Assalamualaikum Pak Rustam. Ada tambahan? Waalaikumsalam. Cukup. Terima kasih Bu Lia. Iya, sami-sami Pak. Salam ke Bu Ade. Monggo. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Allah sudah mengajak ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah adkhuli fil ibadi adkhuli jannah. Allah sudah mengajak, tinggal kita memaksimalkan potensi untuk hadir di hadapan Allah, beribadah sekuat mungkin ya, insyaallah. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir, Pak Rustam, Bunda Empet, guru-guru.
kami yang sudah hadir di kajian Cempet, pagi hatur ini. salam kanggo Terima Cempet. kasih Bu Ajalia dan terima Kami kasih hatur kepada Ibu nuhun. Dokter Budit, Bu Chandra Dewi, Pak Bambang, Bu Ajeng, Bu Sri Tarso, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya dengan partisipan yang banyak. Mudah-mudahan sehat semua dan Amin. dilimpahkan rahmat keberkahan di akhir pekan ini menjadi hari-hari yang spesial buat Ibu dan Bapak. Mari Amin. kita akhiri dengan bacaan Doa. hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Mo dan Kang Dia dan kru, terima kasih Teh Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Besok insya Allah bersama Ustaz Dadan ya. Harus Kajian pagi di hari Senin. Pet, enggak ada man, Pet. Hatur nuhun. Hatur